Jadi ketika Nabi dan para sahabat katakan kepada mereka, apa yang dikatakan? Aminu bima anzalallah, berimanlah. Idza qila lahum aminu bima anzalallah, ketika dikatakan berimanlah kalian semua dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ai bikul lima anzalallahu minal kitab, dengan apa, dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, minal kutubil ilahiyyati jami'an, dari kitab-kitab Allah semuanya. Jadi tidak hanya Taurat maksudnya. Qalu, mereka berkata fi jawab hadzal qil, jawaban terhadap perkataan ini tadi, nu'minu bima anzalallahu alaina, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ai bima unzila ala anbiya'ina, dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kami, minat Taurat, berupa Taurat, wa kutubi sa'iril anbiya'i, atau kitab dari nabi, semua para nabi, alladzina, atau bitakriri syar'i Musa, yang kitab-kitab itu datang untuk bitakriri syar'i Musa alaihi salam, yang menegaskan syariatnya Musa alaihi salam. Jadi ujar mereka, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Ukurannya apa itu? Ukurannya Musa. Jadi kami beriman dengan Taurat dan semua kitab yang diturunkan kepada Nabi yang itu menegaskan syariatnya Musa, ujar mereka. Tapi apa yang terjadi? Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan lalu kemudian mereka mengkufuri dengan apa yang sesudahnya, maksudnya sesudah Taurat. Fa'akbarallahu ta'ala anhum, maka Allah mengkabarkan tentang berita tentang mereka, bi'annahum yakfuruna bima ba'dahu, bahwasanya mereka kufur dengan apa yang datang sesudahnya, wa wal injil wal Qur'an, yakni Injil dan Quran. Padahal apa kata Allah? Wa huwa ayma wara'ahu wa wara'a ma unzila 'ala nabiyyi minal Injil wal Quran. Padahal apa yang diturunkan sesudah nabi mereka, yakni Injil dan Quran itu, al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, itu kebenaran yang membenarkan apa yang mereka miliki. Ai muwafiqat bil tauhid li kutubihi, isinya itu sama, bercerita tentang tauhid yang ada di kitab-kitab mereka. Jadi kisah terjadi, ujar Allah, cerita orang-orang ini tadi, ketika disuruh beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena kan cerita orang Yahudi di masa Nabi, kepada orang Yahudi yang hidup di masa Nabi, diminta mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Nah, apa kata mereka? Kami beriman kepada kitab yang Allah turunkan, tapi kami tidak mengimani dengan yang sesudahnya. Apa yang Allah turunkan? Taurat. Taurat itu, jadi kami beriman yang turunkan kepada kami, yakni Taurat dan segala yang isinya cocok dengan Taurat. Tapi kami menolak yang sesudahnya. Nah, yang sesudahnya itu yang mereka tolak adalah Al-Quran dan Injil. Padahal isi Al-Quran dan Injil itu tadi sesuatu yang sebenarnya juga tafsir syar'i Musa alaihi salam, juga meneruskan syariatnya Musa alaihi salam. Sama. Tapi tetap mereka tolak. Padahal kan bilangnya tadi, kami mengimani yang diturunkan kepada Nabi kami, maksudnya mengimani kepada Taurat dan semua yang turun kepada Nabi-Nabi sesudah Musa, yang itu cocok dengan Taurat. Tapi ketika diturunkan Injil dan Quran, mereka kufur. Harusnya kan mereka ikuti juga sesuai perkataan ini tadi. Nah, kita kembali ke cerita semula sebelumnya. Kenapa mereka tidak mengimani
sabab bagian bainahu. Mereka iri hati, kenapa yang dikasih Injil itu Isa, yang bapaknya tak jelas dari keturunan siapa? Kenapa yang dapat Quran itu Muhammad, yang turunnya dari Ismail, bukan dari jalur Ishak, Yakub ke sini sampai kepada Nabi. Jadi yang mereka tolak kalau begitu sebenarnya asalnya bukan Qurannya, karena sama Qurannya. Yang mereka tolak karena mereka tak terima. Kenapa yang jadi Nabi itu pun dia? Kenapa mesti dia yang jadi Nabi? Harusnya dari keturunan Daud ke sini ke bawah, harusnya menurut mereka jalur mereka. Nah, itu persis cerita kita zaman sekarang deh. Kadang kita menolak kebenaran itu karena diisi ngomong tahu apa dia, karena orang cocok, dia orang cocok kalau tombol ngomong benar, terus orang terima. Sering kita karena merasa tidak satu kelompok, tidak merasa satu aliran, tidak merasa satu pertemanan, lalu dan disampaikan kebenaran ditolak itu, menolak kebenaran itu, menolak nasihat itu, nasihatnya ditolak karena sok ini, iso dengan dari, dan ada persis kayak orang Bani Israel dulu itu. Karena nasihat itu datangnya dari Muhammad, karena Muhammad yang diangkat jadi Nabi, enggak terima mereka, enggak terima. Bagaimana cara ekspresi tidak terimanya? Cara mereka menunjukkan bahwa mereka tidak terima, kufurlah mereka kepadanya, kufur kepadanya. Jadi naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian Allah sampaikan, "Qul," katakan ya Allah, "lahum ya asyrafal khalqi." Katakan kepada mereka, ya Allah, wahai asyrafal khalqi, sang mulia-mulia makhluk, yakni kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilzaman wa bayanan li kufrihim, untuk menegaskan dan menjelaskan tentang kekufuran mereka bin Taurati. Jadi kekufuran mereka dengan Taurat. Jadi ketika mereka menolak Al-Quran, menolak Injil, sebenarnya mereka mengkufuri Taurat sendiri yang mereka tolak. Karena isinya sama, isi tauhidnya sama, ajarannya. Oh ya, allati ud'u al-iman biha. Karena dalam Taurat itu ada ajaran beriman kepadanya, yakni kepada kitab sesudahnya, kepada kanjeng Nabi. Kan sudah kawan kita cerita beberapa kali. Jadi ketika mereka menolak mengimani Muhammad, saat itu sebenarnya mereka menolak mengimani Taurat, karena petunjuk itu ada dalam Taurat. Bagaimana taqtuluna anbiya Allahi min qabl? Kenapa kalian taqtuluna anbiya Allah? Dengan alasan apa? Karena sabab apa? Kalian membunuh para nabi-nabi Allah min qabl, sebelumnya. Min qabl. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi kan sekarang Allah ganti logikanya. Kalau pertama tadi mereka kan alasannya tidak mengimani Quran dan Injil karena datang sesudah Taurat, gitu kan? Karena Quran dan Injil disampaikan kepada Isa, Quran disampaikan kepada Muhammad. Mereka tolak itu alasannya karena ini tidak ada. Kami beriman dengan Taurat tapi ini tidak, kata mereka. Sekarang logikanya diganti oleh Allah. Kalau sekarang urusannya dengan Muhammad dan Isa, dengan Muhammad yang semasa dengan Al-Quran, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Lalu kenapa dulu nenek moyangmu itu membunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar beriman? Maksudnya kan Isa belum, Muhammad belum. Dulu ada nabi-nabi juga dari kalian, Zakaria, Yahya. Nah itu juga kalian bunuh. Sholat gitu loh. Nah, jangan sampai nih sholat gitu loh. Oke, kalau Muhammad yang datang belakangan kalian tidak imani, boleh.
Bukan boleh. Gak Muhammad kalian imani, oke. Kalau alasannya karena dia datang belakangan lalu kalian tidak beriman. Coba sekarang lihat, yang datang duluan juga sama-sama tidak diimani kan? Yahya, Zakaria itu datangnya duluan dari Muhammad juga tidak kalian imani. Jadi alasannya apa lagi? Kalau tadi alasannya karena datang belakangan, kalian tidak imani. Lah itu yang semasa dengan kalian, dengan nenek moyang kalian itu juga tidak kalian imani, kata Allah. Jadi bagus logikanya. Jadi cara Allah menyusunkan argumen. Ini kan Allah mengajari Nabi. Allah mengajari Nabi caranya berargumen kepada orang-orang Yahudi yang semasa dengan Nabi. Kalau sekarang kalian menolak aku, menolak Muhammad maksudnya, karena sahabat aku datang belakangan itu, oke. Bagaimana dengan sebelumnya? Ada yang semasa dengan kalian, lah kalian juga tolak. Bahkan tidak sekadar tolak, kalimat taqtuluna anbiya Allah. Kalian pateni sampai kalian bunuh. Nah loh, kalau begitu apa itu alasannya? Kan tidak bisa di alasan pakai loh, kenapa diturunkan kepada Muhammad turunan Ismail? Akan berbeda, gak ada urusannya dengan itu. Ini sangat turunan, masih bagian dari bangsa mereka. Wal makna, lalu kemudian maknanya ya banyak. Cukup panjang sudah cukup salah mengulur. In kuntum mu'minina bil Taurat, jikalau kalian beriman kepada Taurat, karena za'amtum sebagaimana yang kalian sangkakan. Sangkakan itu maksudnya di Mekawin mereka mengira mereka dengan begitu mereka itu beriman dengan Taurat. Padahal aslinya dengan begitu ya kufur dengan Taurat. Sama kayak kita di Nauzubillah min dzalik. Kita merasa mengimani Quran, tapi jangan-jangan kelakuan kita justru melawan Quran. Kok bisa itu? Pasti seperti itu orang Yahudi. Mereka merasa mereka mengimani Taurat, tapi ujar Abu Ja'far Nawawi, "Fali ayyi syai'in kuntum taqtuluna anbiya Allah min qabl?" Dengan alasan apa? Dulu kalian membunuh para nabi Allah. Di anna Taurat tahrim al-qatl. Karena dalam Taurat itu ada keharaman membunuh orang. Jadi dalam Taurat itu memang ada hukum rajam, gitu kan. Tapi itu kan rajam karena ada orang maksiat. Nah ini membunuh para nabi itu haram. Dalam Taurat itu haram. Nah kalian dulu lakoni itu. Cara pribadi. Kita pribadi itu nomornya alasannya gitu kan. Wadhalika li'anna Taurat, dan demikian itu karena Taurat itu dalla ta'ala menunjukkan bahwa annal mu'jizata tadullu 'ala sidq. Kemu'jizatan itu menunjukkan pada kebenaran. Wa dalla ta'ala anna man kana shadiqan, dan menunjukkan bahwa barang siapa yang shadiqan benar itu fi iddi'ah nubuwwati, dalam mengklaim kenabiannya. Fa'inna qatlahu kufur, dan membunuhnya itu adalah kufur. Jadi dalam Taurat itu tandanya orang itu diangkat jadi nabi itu diberi mukjizat. Mukjizat itu tanda bahwa orang ini benar. Kalau orang ini benar, maka iddi'ahun nubuwwah, orang ini itulah yang lalu diklaim sebagai nabi. Jadi itu dulu sampai ke masa Nabi ini ada mukjizat itu yang menandai Nabi jadi Nabi orang ini Nabi. Kenapa? Karena mukjizat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sihir. Sihir kan orangnya yang mengusahakan soal macam-macam, artinya punya kemampuan. Mukjizat tak pernah dicari, tak pernah diminta, Allah yang anugerahkan. Maka ketika orang punya mukjizat, itu tandanya orang ini benar, maka tandanya dia diangkat menjadi nabi. Nah kalau begitu membunuh orang ini berarti nampak Prabu kufur. Ya, maka membunuh orang yang seperti ini itu berarti kufur. Kenapa? Karena melawan Taurat sendiri. Karena Taurat mengharapkan membunuh orang dan bahkan mengharapkan membunuh nabi.
dan Taurat juga mengajarkan cara nandai kaya apa tandane nabi itu. Nabi itu kaya apa tandanya. Jadi nanti iku dipakai dibunuh berarti orang ini kufur kepada Allah. Itu berarti kufur karena wa idza kana al-amru kadzalika, dan jikalau perkaranya sedemikian, karena sa'yu, maka adalah usaha mereka, tindakan mereka fi qadri Zakaria wa Yahya wa Isa kufra. Jadi tindakan mereka, perilaku mereka, usaha mereka membunuh Zakaria, Yahya dan Isa, maka itu adalah kufur. Falima sa'aitum fi dzalika, kenapa kalian melakukan itu? In sadaqtum fi iddi'aikum, kalau kalian benar dengan klaim kalian, pernyataan kalian bahwa kalian kan tadi bilangnya beriman kepada Taurat kan ada lalu tapi kufur kepada yang sesudahnya, maka ya sudah oke. Ini Qurannya sekarang, dulu pun Taurat saja belum ada Quran, ada keharaman membunuh para nabi, kalian tapi membunuh para nabi. Loh, katanya beriman dengan Taurat, kufurnya dengan sesudahnya. Loh, ini yang sesudahnya itu belum kejadian, kalian kata kufur. Jadi ini main logika ayatnya. Ini ayat bermain logika, ayat bermain logika. Jadi sejarah itu dijadikan logika oleh Allah kepada kanjeng Nabi untuk menjawab mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Falima sa'aitum fi dzalika in sadaqtum fi idda'ikum qaumakum mu'minina bit Taurati, apa klaim mereka? Kalian beriman dengan Taurat, wal makna, dan maknanya annahum lau aminu aw aminu, jikalau beriman kalian semuanya, lau amanu bil Taurati, jikalau mereka itu beriman bil Taurati dengan Taurat, lima qadaru al-anbiya, karena sebab mereka membunuh para nabi. Mereka karena apa sebab lalu kemudian mereka membunuh para nabi. Fa'alu amrihim ila kufrihim, maka fa'ala amruhum ila kufrihim. Jadi perkara mereka lalu kemudian cenderung kepada kekufuran mereka. Bijami ma anzalallahu ta'ala, jadi mengantarkan mereka pada kekufuran dengan semua yang Allah Ta'ala turunkan. Labil pakti kama idda'al, tidak pada sebagiannya sebagaimana yang mereka klaim. Baiklah ya sampai situ. Jadi kalau begitu ujar Imam Nawawi, ayat ini mau bilang sebenarnya kalian bukan mengimani sebagian lalu kufur sebagian. Kan kemarin begitu ya ceritanya di ayat sebelumnya. Bukan. Kalau begitu sebenarnya kalian kufur dengan semuanya. Labil ba'd, bukan sebagiannya. Kenapa? Karena bagian yang kalian imani itu pun itu yang buat kepentingan kalian juga, sekadar cari untung, cari enak, bukan karena sahabat beriman. Begini keras, ayat ini lumayan keras mengingatkan. Sebagaimana ayat ini juga lumayan keras mengingatkan kita berarti. Jadi jangan kita imani sebagian, kita kufur